Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, udah siap belajar semuanya? Siap. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik. Coba jawabnya alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar ya. Siap? Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar ya. Dan lagi, gimana kabarnya hari ini? Sebelum belajar, coba siapkan dulu. Siap. Siap. Untuk belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita mulai ya belajarnya. Ada temennya yang masuk? Ada semua? Ya. Kali ini kita akan belajar tentang membaca intensif. Ada yang tahu itu? Nah, belajar membaca intensif itu membaca cerita yang panjang tapi kalian paham isinya, langsung membaca intinya ya. Ada yang suka membaca cerita? Kalian tahu cerita si kancil? Ya. Siapa yang tahu? Coba siapa namanya? Oh, Paki. Coba jelaskan inti dari cerita itu. Gimana? Si kancil itu apa? Coba. Dia itu bisa menyeberang sungai karena bantuan dari buaya. Ya. Nah, sekarang ini punya media tentang ini ya, scrapbook. Nah, di sini ada banyak cerita yang menarik. Nah, sekarang siapa yang mau tahu isinya? Siapa yang mau baca? Siapa? Nah, ada yang mau tahu isinya kayak gimana? Siapa yang penasaran? Coba acungkan tangan yang mau lihat. Ya udah, ibu buka ya. Kedatangan ini namanya media scrapbook, tapi ditempel. Ada yang tahu nggak? Nggak. Pernah lihat nggak? Nggak.
Fabian. Huruf dari A sampai Z. Tahu? Nih, ini ada kumpulan cerita-cerita pendek ya. Coba sekarang ibu ini dibagi ya, dibagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, sekarang perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Coba siapa dulu, kelompok mana dulu? Kelompok 1 dulu ya. Nih, siapa perwakilannya? Siapa? Kamu baca. Siapa? Ayo. Ayo. Coba yang lain rundingin ya, siapa yang mau baca? Siapa? Coba yang depan aja deh. Siap? Nih. Coba dong buka. Ini kayak gini ya. Nih, buka. Nah, ini tuh ada huruf A sampai Z. Nih. Ya. Ini namanya huruf kaca. Iya. Supaya rapi kita ulang. Tuh. Coba pilih mau cerita yang mana? Yang belakang boleh maju. Pilih. Mau yang mana? Ini. Ayo. Ini ada lagi. Tuh, mau yang mana? Ayo. Yang mana? Yang mana? Ayo. Yang mana temennya? Ayo bantu. Bantu milih. Masuk. Yang mana? Aku cukup. Ini. Iya. Ini sahabat, yang sahabat. Coba yang ini, ya, coba buka. Ayo buka. Dibuka dong. Coba sekarang baca. Iya. Kisah Abu Nawas yang mau terbang di sebuah negeri timur tengah, tepatnya 1001 malam terjadi ada seorang pemuda bernama Abu Nawas yang membuat geger warga kerajaan. Ia mengaku mau terbang kepada orang-orang, namun tidak ada yang percaya padanya karena kabar Abu Nawas yang mau terbang sangat heboh. Berita ini pun sampai ke telinga Baginda. Raja Baginda kemudian memerintahkan rakyatnya
menyaksikan Abu Nawas yang mau terbang. Jika ia tidak berhasil, maka Abu akan dihukum karena berbohong. Abu Nawas kemudian naik ke menara yang tinggi dan mengepak-ngepak tangannya seperti mau terbang. Baginda raja pun jenuh menunggu dan memanggil Abu Nawas turun ke bawah dan bertanya kenapa tidak kunjung terbang. Abu Nawas pun menjawab, dia bilang hanya mau terbang, bukan bisa terbang. Mendengar hal ini pun Baginda tidak jadi menghukum Abu karena dia tidak berbohong. Ya, jadi inti dari cerita itu apa? Intinya jangan berbohong, dan kalau tahu informasi itu harus dicari tahu dulu ya, informasi yang benarnya, jangan langsung percaya. Ya, paham? Sekarang kelompok 2 siapa? Siapa yang membaca? Yang mana? Ya, bisa. Seekor semut yang panas budi. Suatu hari di tengah hutan yang ramai ada seekor semut kecil yang hendak menyeberangi sungai untuk pulang ke rumahnya. Semua yang akan diseberangi memilih arus air yang cukup kencang. Dengan sangat hati-hati semut menyeberang pun menjadi sahabat baik yang saling tolong menolong. Pesan moral yang ada di cerita ini mengajarkan bahwa memiliki sifat yang hendak menolong di setiap orang dasar ini mengajarkan bahwa ketika sedang dalam kesusahan jangan ragu untuk minta tolong kepada orang lain. Kemudian jangan lupa untuk menunjukkan rasa terima kasih baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Iya. Jadi inti dari cerita si semut itu apa? Tadi apa? Pesan moralnya apa? Jadi kalau kita iya apa? Inti dari cerita ini apa tadi? Pesannya ya menolong. Jadi kalau kita sedang kesusahan, kita jangan ragu untuk minta tolong ya sama teman, sama keluarga. Terus kalau kita udah ditolong, kita harus apa? Terima kasih. Ya. Jadi harus balas budi walaupun itu hanya sekedar terima kasih ya. Nah, kelompok 3 siapa? Yang belakang ya. Nih. Coba. Yang mana? Yang itu. Iya. Suatu hari
di masa depan. Pada cerita di atas, musim dingin yang datang lebih panjang dari biasanya adalah kejadian tidak terduga, dan si belalang tidak bisa mengantisipasinya karena ia malas mengumpulkan makanan sejak awal. Ya, udah. Jadi inti dari cerita kisah antara semut dan belalang itu apa? Ayo, dengerin ya. Apa? Coba, siapa? Apa? Coba, apa? Apa? Pesan moralnya apa? Iya, mengumpulkan makanan. Jadi kita jangan malas untuk bekerja ya, untuk mengerjakan sesuatu, misalkan PR. Jangan ditunda-tunda ya, mengerjakan PR. Nah, misalkan si semut ini mencari makanan karena dia tidak tahu besok akan banjir atau tidak. Nah, si semut itu mengumpulkan makanan untuk cadangan makanannya nanti ya. Sedangkan si belalang dia santai-santai saja karena dia malas. Jadi kalian mau jadi semut atau si belalang? Yang malas. Ya, jadi harus rajin. Siapa yang malas mengerjakan tugas rumah? Ya, mau baca lagi? Siapa yang mau baca lagi? Siapa yang mau coba? Siapa? Masih banyak ceritanya. Siapa? Kenapa? Semuanya udah bisa baca kan? Ya. Ini coba yang berapa? Nih, namanya siapa? Namanya Anita. Ya, Renita. Apa kesimpulan dari tadi apa? Ini Abu Nawas ya? Ya, kesimpulan dari Abu Nawas apa? Pesan moralnya. Ayo. Apa? Jangan harus mencari tahu informasi yang benar dulu ya. Iya, itu. Sekarang pesan moral dari apa? Tadi apa? Semut ya? Yang bahas sedih ya. Nah, sekarang coba kelompok 3 itu siapa? Mahri. Oh, Fahri apa pesan moral dari tadi yang dibaca oleh Fakri ya? Oh, Fakri apa? Tadi cerita tentang semut yang balas budi. Apa? Ingat? Siapa yang ingat? Yang ingat siapa? Coba yang ujung. Apa? Enggak. Siapa yang masih ingat? Apa? Kalau kita sedang kesusahan, kita harus meminta tolong ya, meminta tolong ada teman, keluarga ya. Dan kalau sudah minta tolong, jangan lupa berterima kasih. Ya. Sekarang ada kelompok 3 apa tadi kesimpulannya? Apa? Yang masih ingat siapa?
pengumpulan makanan. Kenapa harus pengumpulan makanan yang banyak? Disebut itu. Karena kita kenapa kita harus mengumpulkan makanan disebut itu ya? Karena kita tidak tahu ke depannya itu cuacanya panas, dingin atau gimana ya. Jadi harus bersiap siaga ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada kakak? Ada. Apa? Ya. Jadi intinya kita harus rajin membaca ya. Harus rajin membaca agar tahu informasi ya. Kalau itu cerita, novel atau apa aja ya yang ada di rumah baca. Jadi mungkin cukup sekian ya dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum